Halo semua, apa kabar? Bagaimana trading hari ini? Ajaib sekali, ya nggak? Kita ngomong kemarin, kita ulas saham apa sih yang akan kira-kira berpotensi untuk mendatangkan profit buat kita ketika perang terjadi. Dan bam! Kira-kira pukul 10 kalau nggak salah, 10 jam 11 lah. Tiba-tiba diumumkan bahwa Rusia confirm invasi Ukraine. Begitu ngomong, langsung bam, terjadi dentuman di Ukraine. Luar biasa. Itu udah kayak ngomong, enter, langsung sana meledak. Wah, cepat sekali, ya, cepat sekali. Dan nggak main-main, serangan Rusia pertama ini langsung menghajar semua pangkalan militer dari Ukraina. Diharapkan tidak ada serangan balik. Dan diharapkan juga tidak lama-lama perangnya. But, langsung breng, rampung, ya. Ya, itu harapan kita, ya, dan tidak ada yang sok jadi pahlawan kesiangan ikut campur segala. Tapi saya rasa tidak ada yang berani deh. Bukan tidak ada yang berani, Rusia itu juga bukan negara kecil, ya. Dan pernah menjadi salah satu negara adikuasa dunia waktu Perang Dingin. Saya juga pernah ulas videonya, silakan Bapak Ibu nonton, ya. Itu saya ulas cukup mendalam mengenai krisis Ukraina Rusia ini. Dan kita juga tahu, udah rahasia umum lah, kalau stok peluru kendali ya nuklir dari Rusia itu jauh lebih banyak daripada yang mau ikut campur itu NATO dan negara NATO dan sebagainya yang masuk tergabung dalam NATO. Dan ya saya rasa kalau terjadi serangan balasan dari mereka, rasanya Perang Dunia Ketiga akan jadi meletus. Dan ini saya yakin tidak semua orang banyak yang tidak menginginkan ini terjadi. Pasti banyak lobby-lobby. Ya, ketika kita ngomong-ngomong begini, saya yakin banyak lobby-lobby yang semua mengajak untuk menahan diri, tidak ikut campur, dan sebagainya. Ya, dan harapan kita segera berakhir. Terus bagaimana dong? Ya, bagaimana dengan saham-saham yang ada di Indonesia dan harga komoditinya bagaimana? Ya, sudah kita duga harga komoditinya bam naik dengan luar biasa ya. Per saya bikin video ini harga oil udah naik 8%-an. Ya. Di level sempat tertingginya di level 100 US dollar per barel. Ya, itu di WTI. Terus yang di Brent sama 105 US dollar per barel. Luar biasa sekali ya. Belum lagi coal. Harga coal, harga batu baranya naik mencapai, kalau kita lihat ininya mencapai 15%-an ya. Dari titik kalau minggu ini nih 17,9% total kenaikannya. Luar biasa. Ini kayaknya dalam waktu dekat ini belum akan reda. Terus harga emas juga melonjak ya. 2,7%. Titik tertingginya mencapai 1.974 US dollar per troy ounce. Luar biasa ya, naiknya luar biasa. Belum nikel. Harga nikel juga mencapai titik tertingginya ya. Naik hampir 5%-an juga. Terus copper juga melonjak seperti ulasan kita kemarin ya. Hampir harga komoditi semua naik ya. Naik semua. CPO juga naik. CPO juga gila-gilaan. CPO satu minggu ini naiknya udah mencapai 16,5%. Dan hari ini tertinggi di 7,87% hari ini. Jadi bayangin, apa yang kita ngomong kemarin tuh relate semua ya. Jadi Bapak Ibu yang nonton, berbahagialah yang nonton. Dan tadi siang sempat serok ya. Kita nggak main-main loh ya. Banyak sekali ya dapat profit luar biasa dari TMG, Adaro, Indi, United Tractor, Medco, Elsa, dan saya rekomendasi itu bukan baru hari ini, bukan baru kemarin. Medco saya rekomendasi dari tanggal 17. Jadi kalau Bapak Ibu dari tanggal 17 Februari udah beli Medco, hari ini cuannya bam, maksimal. Terus Harum juga. Wah, Harum tuh dari kapan ya Harum? Saya sudah rekomendasikan Harum. ITMG saya sudah ngomong dari tanggal 11 Februari. Adaro 15 Februari. Harum 14 Februari. Jadi Indi 11 Februari. Jadi
saham yang saya rekomendasikan ini, yang hari ini terbang, itu kita udah rekomendasikan, kita udah kasih tahu sejak awal Februari, ya. Jadi nggak mungkin kehilangan momentum. Jadi Bapak Ibu yang berbahagialah yang subscribe channel ini, nonton channel ini, dan mencatat apa yang kami bagikan. Wah, itu sih cuannya luar biasa. Ya, nggak perlu ikutan yang model scam dah. Mereka cuma 1 hari 1%. Kita 1 hari ini ya belasan persen, men. Nikmat apa yang kau dustakan gitu loh ya. Apalagi saham itu aman. Kalau sampai kepleset, kita anggaplah kita salah pilih sahamnya, kayak kemarin saya cerita saham Bumi ya. Kita salah pilih nih. 1 tahun, 2 tahun pasti cair itu. Nggak usah pakai 1 tahun lah. Berapa bulan kemudian saya yakin pasti cair. Yang bikin nyebelin apa? Gondoknya itu ya. Ketika yang lain terbang, ini nggak terbang. Tapi ya, yuk kalau pilih Bumi, yang salah bukan siapa-siapa. Itu jelas yang salah Anda. Kenapa? Karena saham lagi downtrend dibeli. Ya, saya sudah bilang sekali lagi. Kita tidak beli saham yang sedang downtrend, yang lagi nyungsep atau dekat dengan harga gocap. Salahmu sendiri beli saham barang gituan. Kita cari yang benar. Ya, cari saham yang bervaluasi bagus, yang potensial naik, dan bam, just a matter of time. Ya, hanya masalah waktu saja dan amal ibadah. Bukanlah. Belajar, please, belajar. Kita belajar yang baik dan benar. Apa yang saya dapat hari ini, itu hasil proses pembelajaran. Dan itu kita bagikan semua di Winner Stocks Indonesia. Jadi saya undang Bapak Ibu, jangan sampai kehilangan momentum. Dan yang pasti juga, jangan sampai cut loss mulu. Ya. Belajar, kita bisa dapat momentum, bisa dapat profit. Itu tujuannya kan? Ya kan? Saya sudah bilang, trading ini tidak menutup kemungkinan akan membuat Bapak Ibu menjadikan ini menjadi salah satu pencarian utama. Nah, salah satu caranya mau nggak mau harus belajar. Tidak hanya mengandalkan tools. Saya tidak serta-merta menjagokan Winner Stocks, tools Winner Stocks yang paling hebat. Bukan. Tapi dengan Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu juga bisa trading tanpa tools, bisa. Dan kita bisa juga mendapatkan profit dari mungkin investasi pilih sahamnya setidaknya benar. Jadi subscriber channel ini aja saya yakin udah potensi untuk kejeglong aja udah berkurang banyak. Kenapa? Karena kami winning rate-nya, saya sudah sempat ulas di minggu kemarin, 70%. Bayangkan, 70%. Artinya apa? Artinya 70% winning rate ini membuat Bapak Ibu untuk menjaga tidak sampai jatuh terjerembab. Ya, berarti ada 70% chance, kesempatan untuk Bapak Ibu mendapatkan profit. Bukan berarti tidak ada ruginya. Ada 30% yang kita miss. Ya, ada 30% yang kita miss. Dan ini terukur. Trading saham itu bagusnya adalah terukur. Ketika dia turun, kita cut loss. Ya, kita selalu ajarkan. Dan kita ngomong di depan. Kalau trading saham ini adalah salah satu investasi yang beresiko. Salah satu yang beresiko tinggi, tapi juga berdatangkan profit. Tinggal cara kita, bagaimana resiko tinggi itu kita ukur dan kita sesuaikan dengan karakteristik kita. Bagaimana kita turunkan resiko tinggi itu supaya pada titik level yang aman. Saya yakin, usaha apa yang tidak memiliki resiko? Usaha apa yang tidak bisa mendatangkan kerugian? Tapi dengan trading saham, kita bisa mengukur resiko itu dengan seminimal mungkin. Maka saya ajak Bapak Ibu untuk belajar. Ya, belajarlah trading yang benar. Jadi, ketika walaupun market lagi kondisi bearish kayak gini, lagi kayak kondisi turun kayak gini, koreksi tajam, kita tetap dapat peluang. Coba kita lihat kondisi chart hari ini. Ya, kondisi chartnya hari ini kita coba cek. IHSG-nya bagaimana. Dan kalau Bapak Ibu lihat kondisi IHSG hari ini, turunnya IHSG ini juga sudah kita prediksi. Kemarin saya sudah ngomong, IHSG punya target upside di level 6947. Tapi punya level support yang kita bisa lihat berpotensi menguji 6754.
silakan Bapak Ibu nonton video saya kemarin, putar pelan-pelan di bagian market review dan mengulas mengenai composite. Saya sudah bilang, IHSG berpeluang menguji support 6754. Dan BAM, terjadi hari ini. IHSG terendahnya 6758. Selisih 4 poin Bapak Ibu dari titik ini. Dari titik yang saya sebutkan tadi. Bagaimana? Bukan sulap, bukan sihir, dan yang pasti kita tidak ada praktek perdukunan, ya. Tidak ada praktek perdukunan. Ini pure kuantitatif, ya, pure kuantitatif hasil analisa. Dan saya sudah bilang, sesuatu yang naik tinggi dan naik terus, pada akhirnya pasti akan koreksi. Dan nggak pakai lama. Dengan cerita Rusia invasi Ukraine, BAM, IHSG koreksi. Memang sudah waktunya lah, terlepas dari Rusia invasi Ukraine, itu hanya story yang membuat dia turun dengan masif. Kalaupun nggak ada story itu, saya yakin dalam waktu dekat juga pasti akan koreksi. Cuma masalahnya kapan, itu yang kita tidak tahu. Nah, terus untuk besok bagaimana? Kalau untuk besok, kita lihat. Kalau serangan-serangan Rusia ini nanti, ini bagaimana nih? Semakin brutal atau enggak? Kalau semakin brutal dan banyak yang ikut campur dan bla bla bla, mencing di air keruh, ini bisa koreksi lagi. Tapi ingat, harapan saya dia tidak sampai ke daerah skyline di level 6.688. Kalau sampai sana, ya tenang aja. Pasti akan berpotensi untuk kembali rebound. Kenapa? Karena IHSG pada long term-nya, ini saya kasih chart long term ya. Ini aja nih, monthly. IHSG monthly-nya, lihat tuh, dia dalam tren naik. Ya, dalam tren yang naik. Jadi pada dasarnya masih relatif aman. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir. Kalau koreksi, ya koreksi wajar lah, ya it's okay, ya kan. Nah ini dia masih beneran tren naik yang cukup baik. Jadi koreksi hari ini tidak membuat kita menjadi gemeter, takut dan sebagainya. Bahkan tadi siang ada beberapa teman yang serok di bawah posisi emiten-emiten yang saya sebutin kemarin. ITMG, Adaro, Medco, Elsa, United Tractor, ketika koreksi pada beli lagi, ya. Dan kalaupun nggak beli, setidaknya duduk manis. Mereka yakin, oh masih dalam tren yang bagus, tenang aja, nanti juga comeback. Dan bam, beneran balik, ya. Kalau sampai kena cut loss juga nggak apa-apa, langsung uang cut loss-nya dialihkan, di buyback untuk beli saham komoditi. Sekarang pertanyaannya begini, saya yakin banyak yang pasti bertanya-tanya, Pak, saya belum sempat masuk, terus bagaimana? Boleh nggak masuk sekarang? Nah, ini dia yang saya mau bagikan lagi, ya. Apakah masih oke untuk masuk? Nah, saya coba bagikan ya. Kita hari ini saya akan bagikan, saya coba paparkan. ITMG, anggaplah ITMG. Oke nggak untuk masuk? Masih relevan nggak untuk entry dengan kondisi kayak gini? Nah, yang kayak begini, saya jujur saya tidak rekomendasikan kepada Bapak Ibu. Karena apa? Karena naiknya hari ini sudah 4 kali lipat dari rata-rata dia transaksi harian. Lihat, maksudnya 4 kali gimana Pak? Maksudnya gini, lihat nih. Biasanya kan dia naik, turun. Kita nggak usah ngomong angka deh. Lihat bentuk candle-nya aja ketahuan. Dia modelnya kayak kotak-kotak kecil. Tiba-tiba hari ini naik dengan luar biasa. Artinya naiknya sudah terlalu powerful. Nah, kan kita saham-saham batubara kan nggak cuma satu, nggak cuma ITMG ini, kan ada beberapa. Nah, Bapak Ibu silakan pilih yang belum naik terlalu ekstrim. Tapi bukan yang downtrend loh ya, bukan saham ini loh ya, bukan yang lagi downtrend loh ya. Orang naik ini malah ARB hari ini. Yang naik ini ARB, come on man, please. Nah, ada beberapa emiten yang mungkin saya lihat masih layak untuk Bapak Ibu entry. Salah satunya adalah Indi. Indi ini masih layak untuk Bapak Ibu entry. Ya, selain Indi ada Adaro yang naiknya belum terlalu ekstrim, Bahkan Adaro baru breakout hari ini. Jadi ada beberapa saham batubara yang menurut saya Bapak Ibu bisa cermati untuk ditradingkan di perdagangan esok hari. Ya. Kalau yang oil gimana Pak? Oil kayak Medco, ya kayak Medco. Nah ini sudah terlalu tinggi, saya nggak saranin. Elsa ini sudah terlalu tinggi juga ya. Jadi saya lebih suka Bapak Ibu masuk di emiten ini sebenarnya. Nah Akra ini baru aja rebound dari supportnya. Ini juga oil related, walaupun dia beberapa waktu belakangan ini dia nggak terlalu fokus di situ. Dia lebih ke
saat ini apa ya, ke jaringan dia lebih ke berbangun kayak infrastruktur ke pelabuhan atau kompleks perindustrian yang terintegrate gitu-gitulah. Dia mulai diversifikasi ya. Nah, ini masih ada peluang kan? Maka saya bilang peluang itu selalu ada ya, selalu ada. Tapi kita tinggal cari emiten, tinggal cari sahamnya, pilihannya apa aja ya. Itu sudah yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ada 3 saham yang Bapak Ibu bisa perhatikan untuk perdana esok hari ya. Nah, nanti kita lanjut lagi ulas. Nah, ini tadi setidaknya menjawab pertanyaan. Jadi Bapak Ibu yang tanya, Pak, saya ketinggalan, ini gimana? Dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu amati saham 3 yang saya bagikan tadi. Oke, lanjut kembali ke market review ya. Udah lompat-lompat nih kita. Untuk market review kita lihat di kondisi koreksi ini asing membuka net buy loh. 828 miliar. 828 miliar asing net buy. Dan transaksi hari ini wow banget ya. Luar biasa, tinggi. Di saat IHSG koreksi, transaksinya, tektoknya mencapai 19,1 triliun. Artinya apa? Artinya banyak yang beli. Banyak yang justru malah semangat kondisi kayak gini. Moga-moga bukan semangat jual. Tapi saya yakin banyak yang nafsu beli. Karena mereka yakin perang ini cuma ya mungkin sebentar lah ya. Saya harap sebentar lah. Kita coba berasumsi lah. Ya bisa saja salah. Tapi ya moga-moga bisa cepat dan market segera rebound. Dan fundamental ekonomi Indonesia cukup sehat. Dan imbas dari perang ini buat global harusnya nggak banyak. Ya, karena Ukraine negara kecil lah ya. Nggak beda kalau Amerika perang dengan Rusia. Nah, itu ceritanya udah beda. Itu perang dunia ketiga udah ada. Itu collapse. Ya, itu collapse. Kalau sekarang sih take it easy, bro. Relax ya, kita enjoy the ride aja. Oke? Ya, itu komposit kita. Jadi potensi besok harapan saya sih bisa rebound. Ya, harapan saya sih rebound karena hari ini transaksinya tektoknya tinggi, terus kemudian asing net buy ya. Volumenya bagus ya, mungkin besok bisa rebound, bisa technical rebound. Soalnya beberapa kali kejadian begitu ya, lihat nih, kalau merah tebal besoknya rebound, merah tebal besok rebound. Moga-moga kita menutup akhir minggu ini dengan hijau ya, udah nggak kaget, oh gitu doang tuh perangnya, kayak kirain gimana, ternyata cuma begitu. Moga-moga gitu ya. Oke, kita coba lihat sektoralnya. IDX Basic bagaimana? Yes, menguji support dan lihat tertahan di skyline ya, bukan kaleng-kaleng lah ini. Kita punya tools ya, karena skyline dan bam dari rebound. Mantap. Moga-moga bisa pada rebound nih ya. Consumer cyclicals tertahan selendang rebound. Wah, ini moga-moga cakep nih besok nih. Waktunya lah ya. Wah, kalau ini sih nggak usah ngomong lah ya. Hari ini dia jadi penopang indeks 2,2%, men. Rebound sendiri. Wow, meledak. Terus habis itu finance. Nah, finance moga-moga dia bisa segera rebound. Biasanya dia menguji support lagi. Apakah bisa ke skyline? Saya nggak tahu. Kita coba lihat. Finance pasti yang duluan terkoreksi. Dan dia pasti jadi pemberat indeks. Turunnya 2,42%. Yang satu penopang, yang satu beratin. Ya, jadi energi nopang, yang ini beratin indeks. Tapi bobotnya berat finance, makanya IHSG koreksinya cukup dalam. Sektor healthcare, ya turun lagi, bahkan dia jebol support. Moga-moga bisa segera rebound. Industri, wow keren ya, tiba-tiba bam, dia bisa spike. Ini juga mungkin sentimen aja. Moga-moga dia bisa lanjut lagi ya, udah breakout soalnya. Ini kan kita punya kotak ini, kita bilang kalau dia breakout areal ini potensi untuk lanjut ya. Udah breakout nih, moga-moga lanjut ya. Terus habis sektor industri ada sektor infrastruktur. Wah, koreksi biasa lah modelnya, dia naik koreksi, moga-moga besok lanjut. Naik koreksi, moga bisa lanjut lagi ya. Infrastruktur masih oke. Consumer non cyclicals sudah saya bilang ya, stay away dulu sama sektor ini ya, jauh-jauh dulu. Dia belum mampu naik di atas skyline kok, gampang banget, analisa kita gampang. Bahkan mak-mak pun ya
para pensiunan, om-om ya, bapak-bapak yang lanjut, dan anak-anak muda ya, kalau anak muda milenial, ini adalah cara yang paling gampang untuk kita belajar di awal. Oke, properti juga terkoreksi. Nah, ini yang kena sentimen-sentimen kurang bagus ya. Tentu saja kalau perang, properti akan kena kurang bagus. Kenapa? Karena otomatis bahan-bahan baku pada naik semua ya, inflasi terjadi ya. Sekarang kita tahu harga oil, harga coal pada naik semua, dan itu sentimen yang kurang bagus buat sektor ini. Tekno juga masih not okay, masih sideways di bawah V-line. Dia selama di bawah V-line belum mampu kemana-mana, udah ada merem aja dulu, jangan dilirik dulu. Transportasi jebol, selendang, dan menguji level support kita ini. Moga-moga bisa rebound. Kalau dia jebol lagi, wah udah deh. Benteng terakhirnya V-line ini di bawah. Kayaknya sektor transportasi masih berjuang. Moga-moga segera naik lah. Ya, itu sektoral kita. Jadi kalau kita lihat sektoral kita nih, banyak yang sudah di bottom support, atau kalau nggak ada yang lagi menguji support, atau kalau nggak yang anti badai yang rebound. Ya, moga-moga besok di penutupan perdagangan hari Jumat, besok pada rebound semua, marketnya rebound. Karena ya seperti tadi saya bilang, market berasa perangnya tidak sampai memiliki impact yang parah ya. Apalagi Rusia juga menjamin bahwa di sini penduduk sipil, korban sipil, mereka akan jaga seminimal mungkin. Jadi yang dihajar itu pangkalan-pangkalan militernya duluan. Ya, moga-moga seperti kayak dulu waktu Amerika invasi Irak, sebentar sekali kok, sebentar sekali. Ya, oke. Rekomendasi tadi saya sudah bagikan 3, saya tambahin untuk besok. Pertama yang bisa Bapak Ibu cermati adalah Inco. Nah, lagi-lagi mineral, kan saya sudah bilang mineral itu menarik untuk dicermati. Kemarin juga bilang kan, salah satu yang menarik dicermati adalah batu bara, minyak, mineral, dan CPO. Nah, mineral, Inco, Bapak Ibu bisa cermati, Inco dan Antam. Nah, silakan cermati ya. Terus habis itu ada LSIP. Kalau LSIP ada LSIP, Ali ya. Ini CPO. Nah, ya. Nah, on the track semua sesuai apa yang kita bagikan kemarin. Wah, yang kemarin itu luar biasa deh. Saya aja kaget begitu jam sebelum perang, saya kaget. Jujur kaget. Kenapa? Karena saya nggak duga ya video yang kita bikin sore malamnya tiba-tiba besok bam langsung buff. Tiba-tiba kejadian luar biasa banget. Nah, terakhir saya mau bagikan adalah Pegas. Nah, ini silakan Bapak Ibu, harga gas juga naik ya, natural gas naik juga luar biasa, dan Pegas juga mestinya dapat impact yang bagus juga. Nah, itu yang bisa saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu ya, luar biasa. Moga-moga besok kembali memberikan profit. Terserah IHSG besok mau turun ke atau mau naik ke, tetap kita dapat profit. Itu dulu, kunci itu dulu yang kita pegang, ya. Oke, Bapak Ibu, itu sharing kita hari ini. Moga-moga besok kembali lagi kita hat-trick, ya. Analisa kita, bukan hat-trick lagi, udah berkali-kali kali ya, analisa kita inline, berjalan sesuai dengan apa yang terjadi di market. Itu membuktikan bahwa technical analisa bisa menjadikan kita pegangan untuk melihat momentum jangka pendek, ya. Semoga Bapak Ibu, apa yang saya bagikan hari ini bisa membuka wawasan Bapak Ibu, tambah yakin bahwa belajar technical analisa adalah yang paling relevan untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Ya, siapa ya nggak kepengen ya dapat hasil cepat gitu. Kalau fundamental lama. Kita hitung dulu, nanti habis perang bagaimana? Ya, plus minus sih. Tapi kalau dengan technical, kita lebih cepat untuk dapat nangkap momentum. Oke, sampai jumpa semuanya. Happy profit yang sudah cuan dari market review kita, video market review kita kemarin. Kembali lagi saya juga ajak share video-video kita, semakin banyak yang dapat cuan juga ya. Jangan egois. Oke?
Ya, stay safe semua, stay healthy, stay strong, and God bless you all.